Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya anak-anak. Semoga hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Kita masih diberikan kenikmatan sehat sehingga sempat dalam pertemuan kita di pembelajaran daring kali ini. Salawat serta salam selalu kita unjukkan kehadiran Nabiullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita kali ini adalah sistem reproduksi manusia. Ibu akan melanjutkan di bagian yang kedua ini nanti, ditekankan pada pembelahan sel, kemudian pembentukan sel kelamin atau sel gamet, dan menjaga kesehatan organ reproduksi. Kita tahu bahwa kemarin bagian yang dipelajari secara keseluruhan adalah pembelahan sel, ada organ reproduksi pada pria, C. organ reproduksi wanita, D. pembentukan sel kelamin atau gamet, E. penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan F adalah kesehatan organ reproduksi. Kita mulai yang pertama adalah pembelahan sel. Pembelahan sel itu terjadi yang pertama secara mitosis. Pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anakan yang memiliki materi genetik yang identik atau sama dengan sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan sel, atau reproduksi aseksual. Kemudian jumlah kromosom sel anakan hasil dari pembelahan adalah sama dengan kromosom sel induk, yaitu 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid ini merupakan sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Tahapan yang terjadi pada pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan yang kedua adalah meiosis. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom separuh atau setengah dari jumlah kromosom sel induk, yaitu N atau haploid, dan tidak berpasangan. Pembelahan meiosis ini bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel yang diploid akan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Skemanya adalah meiosis 1 itu mengalami profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian meiosis yang kedua, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada tahap telofase inilah terjadi pembelahan pada bagian inti atau sitokinesis. Berikutnya adalah pembentukan sel kelamin atau gamet. Pada proses pembentukan sel kelamin atau gamet melalui proses pembelahan secara meiosis. Pembelahan ini terjadi di dalam organ kelamin, yaitu pada organ pria maupun pada organ kelamin wanita. Perhatikan pada gambar itu ada fase-fasenya, yaitu fase dihasilkan 4 sel anakan yang baru dengan kromosomnya tidak berpasangan atau N saja. Mari kita lihat untuk
proses pembentukan sel kelamin atau sel gamet. Yang pertama adalah spermatogenesis. Pada organ reproduksi pria berlangsung proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma atau spermatozoa. Pada spermatogonium yang membelah akan dihasilkan spermatosit primer. Di sini terjadi pembelahan meiosis tahap yang pertama. Spermatosit primer ini akan membelah menjadi spermatosit sekunder. Tahap berikutnya adalah pembelahan meiosis 2. Spermatosit sekunder ini akan membelah menjadi spermatid. Masing-masing spermatosit sekunder menjadi 2 spermatid pada pembelahan meiosis tahap 2. Spermatid ini akan mengalami pembelahan pada inti, yaitu di bagian kromosomnya. Kemudian mengalami diferensiasi, berkembang menjadi spermatozoa. Nah, sel sperma atau spermatozoa yang dihasilkan ini ada 4 sel anakan dengan kromosom jumlahnya separuh dari kromosom sel induk. Yang kedua adalah oogenesis. Pada organ reproduksi wanita berlangsung peristiwa oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Sama seperti pada spermatogenesis, terjadi proses pembelahan meiosis, yaitu pada oogonium akan membelah menjadi oosit primer. Pada pembelahan meiosis tahap 1, oosit primer ini akan membelah menjadi oosit sekunder. Oosit sekunder dan bagan kutub primer. Pada oosit sekunder, tahap selanjutnya mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Oosit ini menjadi ootit, kemudian ada yang menjadi badan kutub sekunder. Badan kutub primer membelah menjadi badan kutub sekunder, sehingga ada 3 badan kutub sekunder. Nah, ini mengalami degenerasi. Yang berkembang adalah ootit. Ootit akan berkembang menjadi ovum. Jadi, hanya 1 sel ovum yang berkembang atau yang dihasilkan pada proses oogenesis ini. Berikutnya kita akan pelajari struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia yang pada pertemuan dahulu itu sudah dibahas. Di antaranya adalah organ reproduksi pada laki-laki atau pada pria, organ reproduksi pada wanita, dan proses-proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi tersebut. Kita lihat struktur dan fungsi dari sistem reproduksi manusia. Yang terjadi adalah yang pertama, organ reproduksi pria. Bagian-bagiannya bisa kalian perhatikan. Di bagian yang pertama yaitu testis, ya, testis sebagai tempat dihasilkannya atau diproduksinya sel sperma atau tempat terjadinya spermatogenesis. Nah, itu di gambar yang diperbesar bagian-bagian dari testis. Ada tubulus seminiferus di sebelah kanan.
sel-sel yang nantinya memproduksi sel sperma atau spermatogoniumnya. Kemudian yang sudah matang akan disalurkan ke bagian epididymis. Berikutnya ke saluran yang panjang yaitu vas deferens. Nah, dilihat di bagian kiri vas deferensnya itu yang panjang, akhirnya dia bertemu di beberapa bagian. Itu ada ductus ejaculatori, kemudian ada prostat gland atau kelenjar prostat, ya. Kemudian menuju ke uretra. Uretra terus akan salurannya ke penis. Nah, di situ ada gland penis. Berikutnya, tabel dari organ-organ reproduksi pria dan fungsinya kalian bisa perhatikan. Yang pertama, testis untuk menghasilkan sel sperma dan hormon namanya testosteron, dan skrotum adalah kantong yang melindungi testis yang fungsinya mengatur suhu yang cocok untuk kehidupan sperma. Tubulus seminiferus adalah saluran yang fungsinya sebagai tempat pembentukan sperma. Sel interstisial yang terdapat di testis berfungsi menghasilkan hormon kelamin pria. Ada sel Sertoli yang terdapat di testis untuk menyediakan makanan bagi sel sperma. Penis adalah alat kopulasi. Vas deferens menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ductus epididymis atau saluran yang berkelok-kelok sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Ada kantong sperma, tempat menampung sperma, dan kelenjar Cowper maupun kelenjar prostat yang di sini nanti akan menghasilkan cairan semen dan juga nutrisi sehingga mempermudah gerakan sel sperma. Yang D adalah organ reproduksi wanita. Kalian perhatikan di situ ada ovarium, ya. Kita lihat pada tabel ada ovarium yang sepasang. Fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Infundibulum tuba itu bentuknya corong yang berumbai-umbai dan berfungsi menangkap ovum saat ovulasi. Tuba Fallopi atau oviduct juga sepasang, merupakan tempat saluran telur atau ovum yang sudah dilepaskan. Kemudian berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Selanjutnya adalah uterus atau rahim. Kedua saluran telur tadi akan bermuara pada uterus atau rahim. Rahim ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya zigot. Dinding rahim atau endometrium adalah sebagai tempat menempelnya zigot. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang keluarnya bayi atau juga pada saat menstruasi. Nah, ini disebut lubang vagina. Proses-proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi wanita diantaranya yang pertama menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi atau pertemuan antara sel telur dengan sperma, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut menstruasi, dan menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi ini berlangsung selama kurang lebih 28 hari.
Proses yang kedua adalah ovulasi. Adalah peristiwa pelepasan sel telur atau ovum yang sudah matang dari ovarium. Terjadinya setiap bulan, dan jika sel telur atau ovum dalam perjalanan bertemu dengan spermatozoa di oviduk atau tuba falopi, maka akan terjadi pembuahan atau fertilisasi sehingga terbentuk zigot. Nah, zigot ini nanti akan menuju ke uterus atau rahim. Yang ketiga adalah fertilisasi. Nah, setiap bulan sekali ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur yang matang yang berupa oosit sekunder yang sudah berkembang. Sel telur ini siap dibuahi sperma. Peleburan antara sel telur dengan sel sperma disebut pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi ini terjadi di dalam saluran telur yaitu tuba falopi atau oviduk dan akan menghasilkan zigot. Berikutnya, kita coba kenali kelainan dan penyakit yang bisa terjadi pada sistem reproduksi manusia. Di antaranya adalah gonorrhea, disebabkan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ada sifilis yang disebabkan Treponema pallidum, ada chlamydiasis, ada herpes genitalis, dan candidiasis. Nah, ini biasanya diderita oleh wanita yang disebut dengan keputihan. Yang terakhir adalah kesehatan organ reproduksi. Bagaimana caranya kita agar bisa selalu menjaga kebersihan sehingga terjaga kesehatan organ reproduksi kita, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Nah, ini perlu diperhatikan kesehariannya. Kalian perlu 2 kali sehari, jadi pada saat mandi. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Nah, ini kalian perlu perhatikan. Apalagi yang anak perempuan ya, setiap bulan sekali harus menjaga betul-betul ya pakaian dalam yang dipakai pada saat terkena menstruasi. Harus ganti ya setiap 4 jam sekali minimalnya. Baik, berikutnya yang keempat, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Ya, sekarang suka memakai celana-celana yang ketat atau pensil. Hati-hati ya. Terakhir, tidak melakukan hubungan seks bebas karena beresiko tinggi dapat terkena penyakit kelamin yang berbahaya, sebagai contoh terkena AIDS dan sifilis. Nah, oleh karena itu ini banyak terjadi di negara-negara yang mereka memang memberlakukan ya bahwa seseorang itu bisa berhubungan bebas dengan orang yang lain. Alhamdulillah di negara kita menganut agama, penduduknya mengikuti aturan-aturan agama. Apalagi kalian sebagai anak muda
harus tahu ya, etika dalam pergaulan harus berpedoman pada agama dan juga sopan santun yang menjadi adat kebiasaan warga negara, apalagi sebagai orang timur. Baik anak-anak, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan lebih baik lagi dan bisa menjaga kesehatan diri sendiri, memahami apa yang ada, apa yang diberikan oleh Allah sehingga terjaga selalu kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.